Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, nggih. Amin. Semoga kawan-kawan semua yang nonton video ini, yang selalu mensupport channel ini, pokoknya semoga dipermudah segala urusannya sampean. Kalau saat ini sampean terputus kontraknya, saat ini sampean lagi cari majikan baru, lagi berjuang di luar sana, pokoknya tak dongakne moga-moga mbak-mbak semuanya dilancarkan dan pastinya sukses selalu, nggih. Amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah cerita, dan ini nanti ceritanya lagi-lagi mengenai curhatan TKW Hongkong. Tapi kita bakal ngambil videonya di luar kan kawan, sambil aku membenahin taman aku yang kecil di depan sana. Jadi silahkan disimak sambil menikmati taman kecil buatan saya. Dan ini adalah pembahasan buat kawan-kawan semuanya. Oke kawan-kawan, kita bakal memulai pembahasan kasus. Tapi tak sambi karo udek-udek tanamanku ya rek. Kenapa harus diudek? Jadi biar tanahnya ini gembur kan kawan. Dan aku mengudeknya ini sehari 2-3 kali setelah aku siram dengan air kan kawan. Kenapa harus diudek? Ya biar tanahnya gembur dan itu subur. Ini tanaman apa sih? Ini melon. Jadi lain kali aku ceritain ya melon. Dan ini ada juga lombok. Jadi gini rek ceritanya. Kemarin pas waktu hari raya, aku kan bersambang ke rumah teman-temanku ya. Bersambang ke rumah-rumah temanku. Dan di situ aku memang janjian ke rumah temanku yang dulu pernah sama-sama kerja di Hongkong, tapi dia itu sudah pulang dari 7 tahun yang lalu. Jadi rumahnya lumayan dekat kan kawan dengan rumahku. Nah ketika aku ketemu sama dia kan sebagai teman lama, ngobrol bahas tentang Hongkong. Saiki piye kabari Hongkong, piye kabari Taman Victoria. Saiki tanggah ning kono Taman Victoria. Tak jawab, yo tetep neng kono lah. Terus dia itu ngomong kan kawan, sampean ngerti nggak sing jenenge Mbak A ya? Tak kasih tahu Mbak A ngono ya. Mbak A itu cari bojone loh. Soalnya sudah hampir 10 tahun bojone itu tidak mengabari suaminya. Tak jawab, ya aku tidak ketemu sama dia. Bukankah kita dulu pernah libur sekali kalau nggak 2 kali sama si Mbak A, terus kemudian kita udah tidak ada komunikasi, ketemu bahkan libur bareng. Oh iya, sekitaran setahun yang lalu itu suaminya mencari Mbak A di tempatku. Dia tanya-tanya, apakah kamu waktu di Hongkong itu nggak ngelihat bojoku? Terus akhirnya ya temanku ki bilang, ya kita pernah libur, tapi cuman ketemu 2 kali kalau nggak 3 kali. Terus pas itu kita sudah tidak ada komunikasi seperti itu ya kan kawan. Ngobrol lah. Suaminya itu menanyakan kabar istrinya kepada teman aku, tetapi teman aku ini agak sedikit berbohong lah sebenarnya, karena dia sebenarnya tahu kondisi dulu istrinya itu di Hongkong bagaimana. Tapi ya temen aku tuh pura-pura menutupi kan kawan, karena kalau diceritain takutnya nanti malah tambah rame kan kawan. Jadi itu kenapa dia ditutupi. Aslinya si Mbak A itu di Hongkong memiliki pasangan, memiliki pacar. Tapi pacarnya ini bukan cowok sipit atau Bangladesh atau Mas Indonesia, duduk kan kawan. Tapi itu pacarnya cewek. Jadi Lisboa gitu loh kawan-kawan.
Nah, kita tuh sebenarnya tahu, bahkan aku sendiri pun juga tahu, karena waktu ketemu ceweknya itu di bawah untuk dikenakan ke aku sama temenku. Jadi kita tuh tahu bahwa oh si Mbak A ini gitu. Tapi kita nggak bisa menasihati kawan-kawan. Wong kita sendiri dandanannya kayak preman, masa menasihati orang yang sama seperti kita. Tapi kita cuma lihat bedanya yang menikah dan belum menikah itu aja. Selepas itu karena memang tidak ada informasi apa-apa dari temanku ini, nah Mas kui ya pulang ke rumah. Dan memang sampai saat ini si Mbak A itu tidak pernah menghubungi suaminya yang di Indonesia. Bahkan anaknya pun ini sudah dititipkan kepada ibunya. Jadi anaknya laki-laki ini tidak sama ayahnya, malah sama ibunya si A, kawan-kawan. Dan kenapa kok teman aku ini tidak berkata yang sejujurnya? Ya karena selain itu adalah aib dan tidak mau ikut campur, walaupun dia tahu yang salah itu tidak hanya si Mbak A saja, tapi suaminya pun juga salah. Jadi gini kan kawan, sedangkan suaminya si Mbak A sendiri itu memang agak nakal. Selain memang selalu mengandalkan kiriman si Mbak A, suaminya ini juga main perempuan kan kawan. Ketika suaminya main perempuan, dan itu pun juga dibalas sama si Mbak A. Jadi memang dua-duanya itu memang tidak beres. Jadi ketika temen aku itu ditanya, ya dia tidak mau berkata jujur karena dia tahu laki-lakinya atau suaminya si Mbak A itu seperti itu. Jadi itu kenapa dia tidak ikut campur masalah kedua belah pihak. Oke kan kawan, kasus seperti itu banyak terjadi ya. Jadi selingkuhannya itu tidak hanya dengan mas-mas saja, tapi juga sama mbak-mbak itu juga banyak sekali. Dan rata-rata memang kasus seperti ini ujung-ujungnya pasti kedua belah pihak cerai. Dan memang si Mbak A itu dan suaminya itu juga cerai kan kawan. Tetapi lagi-lagi suaminya itu tidak mengetahui gimana keberadaan istrinya. Bahkan kasusnya dia diceraikan dari Hong Kong itu apa dia tidak tahu. Apakah istrinya ini dengan laki-laki lain dia juga tidak tahu. Intinya memang Mas Segi suaminya ini memang orangnya itu membiarkan dan tidak peduli. Yang terpenting adalah dia dikirimin uang. Jadi di dalam kasus seperti ini lagi-lagi aku tidak bisa menyalahkan satu orang karena dua-duanya juga salah. Yang pertama itu memang awal tujuannya kerja di negara Hong Kong itu kan memperbaiki ekonomi, bikin rumah. Tapi memang sudah bikin rumah kan kawan, rumahnya bagus, bahkan lebih bagus rumahnya dia daripada rumahku. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi ketika dia sudah membuat rumah dan dia mengetahui suaminya memang agak malas dan pernah mendapatkan isu kalau suaminya main perempuan, di saat itulah mbaknya itu memang dalam jangka yang lama banget itu tidak cuti, tidak pulang ke kampung halaman. Bahkan dia ini setelah cuti dia mencoba menjalin hubungan lagi-lagi Lisboa tadi. Dan kemudian dengan pasangannya itu dia amburadul, pasangannya diterminin, dia diterminin, kemudian ke Makau seperti itu. Dan sampai saat ini mbaknya itu belum kembali ke kampung halaman atau ke Indonesia, jadi belum pulang. Padahal aku sama dia ini terbangnya bersamaan kan hampir sama lah, walaupun paling-paling KCE ya jaraknya itu 1 bulan, 1 bulan kalau nggak 2 bulan, intinya jaraknya cuman sedikit saja. Tapi ya itu dia tidak ada niat untuk pulang, bahkan tidak ada niat ini untuk memperbaiki hubungannya dengan suaminya. Oke kan kawan,
Semoga dengan penjelasan ini kawan-kawan ada sedikit pendidikannya, mungkin ada sedikit gambarannya. Kalau memang rata-rata di negara Hong Kong itu terlalu bebas, dan itu pun kalau tidak memiliki iman kuat, yaitu pasti terjerat kasus perceraian, dan ini korbannya lagi-lagi anak kan kawan. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.